Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan tidak baku. Kemudian nanti kita juga akan praktek tentang wawancara. Kata baku adalah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan atau menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Nah, kata baku ini sering digunakan ketika percakapan atau bahasa resmi ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang dalam keadaan resmi biasanya menggunakan kata baku. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Nah, kata tidak baku ini sering kita gunakan ketika melakukan percakapan atau berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh dari kata baku dan tidak baku. Teman-teman bisa lihat di kolom tersebut, nanti bisa dibedakan apa saja ya contoh kata baku dan apa contoh kata tidak baku. Kita lihat baris yang pertama. Ada kata aktif. Nah, di sebelah kiri itu merupakan contoh kata baku, sedangkan di sebelah kanannya itu adalah kata tidak baku. Silahkan dilihat, amati baik-baik tulisannya ya dan pengucapannya juga. Aktif. Nah, kata tidak bakunya aktif. Nah, jadi huruf belakangnya dan huruf yang ada di kata tersebut ada mengalami perbedaan. Ada kata objek, penulisannya juga berbeda, ada kata bis, ada kata bus. Nah, jadi pengucapannya itu berbeda ya antara kata baku dan kata tidak baku. Karena kemudian teknik. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua paham ya sekilas tentang kata baku dan kata tidak baku. Sekarang kita lanjutkan dengan wawancara. Nah, wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan seseorang yang dianggap tahu mengenai persoalan tertentu. Adapun tujuan dari melakukan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi. Nah, dalam melakukan wawancara ada beberapa syaratnya. Yang pertama, tentunya harus ada pewawancara atau orang yang mewawancara. Misalnya teman-teman ingin mewawancarai seorang guru. Nah, jadi teman-teman itu adalah seorang pewawancara. Kemudian yang kedua harus ada narasumbernya atau orang yang mau diwawancarai. Jadi kalau tidak ada orang yang mau diwawancarai, maka kegiatan wawancara belum bisa kita lakukan. Jadi syaratnya yang pertama harus ada yang akan melakukan wawancara, yang akan bertanya, kemudian ada yang akan menjawab pertanyaan kita atau disebut dengan narasumbernya. Nah, jadi dalam melakukan kegiatan wawancara, hal yang harus kita persiapkan adalah pertanyaan. Nah, kira-kira pertanyaan yang kita ajukan itu harus seperti apa ya? Nah, di sini ada 6 kata yang harus kita gunakan, kita pakai dalam melakukan pertanyaan ketika melakukan wawancara. Yang pertama ada kata apa. Jadi dahului pertanyaan kita dengan kata apa. Kemudian ada kata siapa,
bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Ya. Jadi ketika melakukan wawancara harus melakukan kata yang sudah ada di slide berikut ini. Ya, jadi ada 6, ada kata apa, kata siapa, kata bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, jadi tugasnya hari ini teman-teman adalah mencoba, silahkan lakukan wawancara. Jadi teman-teman adalah orang yang mewawancarai. Nah, tugasnya yang pertama, pastikan orang yang mau diwawancarai itu ada. Silahkan, Bu Fiska boleh teman-teman memilih. Boleh orang yang ada di dalam rumahnya, boleh temannya yang ada di sekitar rumahnya, terserah. Pilih satu orang yang akan diwawancarai. Kemudian setelah ada orangnya, silahkan teman-teman buat pertanyaan di buku tulisnya dengan kata yang ada di slide ini, dengan 6 kata ini. Bu Fiska kasih contoh ya. Misalkan Bu Fiska ingin mewawancarai seorang anak yang sudah selesai hafalan juz 30-nya misalnya. Nah, Bu Fiska mau bikin pertanyaan. Jadi kita bikin dulu pertanyaannya, tulis di buku tulis, nanti kita tinggal menulis dan menunggu jawaban dari orang yang akan kita wawancara. Nah, tadi kembali lagi ya, Bu Fiska ingin mewawancarai seorang anak yang udah selesai juz 30-nya. Pertanyaannya, pertama dengan kata apa. Bu Fiska bikin pertanyaan dengan kata apa ya. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menyelesaikan juz 30? Misal dijawab, oh saya rajin setiap hari murojaah. Nah, seperti itu ya. Kemudian dengan kata siapa. Siapa yang mendukungmu dalam melakukan hafalan ini? Atau siapakah yang membimbingmu dalam menghafal juz 30? Misalkan dijawabnya, selain orang tua, saya juga dibimbing oleh guru di sekolah misalnya. Kemudian Bu Fiska nanya lagi ke anak itu, bagaimana caranya kamu bisa menghafal sebanyak itu? Kemudian dijawab lagi sama dia misalnya, saya menghafalnya tiap hari sedikit demi sedikit. Misalkan saya selalu rajin murojaah. Nah, jadi setiap hari saya selalu menambah hafalan ayat saya. Misalkan dijawab seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, di mana sajakah kamu bisa menghafal hafalan Al-Quran tersebut? Kemudian dijawab lagi sama dia, selain di rumah saya juga menghafalnya di sekolah misal. Kemudian kapan saja kamu menghafal Al-Quran juz 30? Kemudian dijawab, saya menghafalnya setiap pembelajaran Al-Quran atau setiap maghrib atau subuh misalnya. Mengapa kamu termotivasi atau mengapa kamu ingin menghafal Al-Quran? Jawabannya mungkin karena saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua saya. Nah, itu adalah salah satu bentuk wawancara singkat yang sudah dilakukan. Ada pertanyaannya dengan kata apa, dengan kata siapa, dengan kata bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Sekarang tugasnya teman-teman, silahkan lakukan wawancara sederhana di rumahnya. Boleh dengan siapa aja, pilih satu aja orang yang akan diwawancarai. Tulis pertanyaannya di buku tulis, kemudian tulis juga jawaban dari orang yang sudah kita wawancarai, ya. Tulislah dengan tulisan yang rapi, dengan bahasa yang bagus dan benar. Kemudian silahkan nanti tugasnya hasilnya difoto, kirim ke Bu Fiska via Google Classroom, ya. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat dan silahkan dibuat tugasnya semudah mungkin ya. Terima kasih. Jazakumullah khair teman-teman udah menyimak videonya pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.